Halo semuanya, ketemu lagi di Unikartika Channel. Nah, di video ini aku kembali lagi pengen ngebahas tentang serba-serbi kuliah psikologi. Jadi motivasinya bikin video ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang udah mampir di video aku. Dan ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Sebenarnya udah aku jelasin sih di video itu, tapi mungkin ada yang ke-skip gitu. Aku udah pernah ngejawab pertanyaan ini di kolom komentar kalau ada sebagian dari teman-teman yang mantengin komentarnya. Tapi ya udah, di sini aku spesialkan bikin video ini buat teman-teman semuanya supaya lebih paham lagi tentang kuliah psikologi. Oke, pertanyaan pertama paling banyak ditanyakan. Saya itu jurusannya, ini contohnya jurusan BK, atau jurusan teknik, atau jurusan komputer, jurusan seni, bahasa, dan lain-lain gitu ya. Bisa nggak sih lanjut kuliah S2 di psikologi? Nah, ini jawabannya bisa. Tapi pertama, kalau teman-teman bercita-cita ingin menjadi seorang ilmuwan, maka studinya ini magister psikologi. Tapi kalau teman-teman pengen jadi praktisi, pengen jadi psikolog, maka ambilnya psikologi profesi. Namun, untuk teman-teman yang S1-nya bukan jurusan psikologi, mohon maaf banget nih, teman-teman nggak bisa ambil magister psikologi profesi. Tapi kalau memang pengen kuliah psikologi, nah psikologi membuka kesempatan nih bagi teman-teman yang pengen kuliah di psikologi, tapi hanya bisa ngambil psikologi magister sains. Jadi nanti jadi ilmuwan lah gitu kira-kira. Namun bukan daftar kemudian langsung kuliah psikologi, tidak segampang itu ya. Jadi teman-teman akan dihadapkan dengan matrikulasi nanti. Ya, kayak program penyetaraan keilmuan lah. Ibaratnya ngebut 1 semester. Jadi teman-teman akan dibekali tentang psikologi dasar. Jadi ketika nanti sudah diterima sebagai mahasiswa magister psikologi, teman-teman seenggaknya nggak ngeblank banget dengan istilah-istilah psikologi. Gitu. Jadi jawabannya bisa, tapi cuma bisa ngambil magister psikologi sains. Apalagi sekarang sudah ada aturan terbaru nih. Kalau aturan lama bisa mengambil psikologi profesi itu pada saat mengambil kuliah S2, tapi sekarang aturannya sudah berbeda. Jika kalian pengen mengambil profesi psikolog, maka kalian wajib S1-nya psikologi. Nah, untuk lebih detailnya tentang program profesi psikolog ini akan saya jelaskan di slide terakhir ya. Pertanyaan kedua yang lumayan banyak juga ditanyakan. Saya jurusannya bla 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 bla. Terserah mau jurusannya baik psikologi ataupun bukan psikologi. Banyak yang nanyain cocoknya itu ambil peminatan apa. Nah, ini ya saya jelasin, sebenarnya udah ada tuh saya jelasin di video saya. Tapi saya jelasin kembali. Kalau di psikologi itu ada beberapa peminatan untuk magister psikologi sainsnya. Ada pendidikan, ada klinis, ada psikologi organisasi, psikologi sosial, dan perkembangan. Nah, sedangkan kalau di UGM itu udah nggak ada lagi psikologi pendidikannya, tapi diganti dengan management and performance gitu. Tapi bukan yang pendidikan banget, lebih ke neuropsikologinya begitu. Nah, kira-kira saya cocoknya di mana ya gitu. Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat susah saya jawab, karena kembali lagi ke interest teman-teman. Teman-teman itu tertariknya di bidang apa? Apakah di bidang pendidikan gitu? Apakah di bidang klinis? Klinis itu kan menangani kasus-kasus yang bersifat klinis ya, seperti kecemasan, di organisasi yang berkaitan dengan bagaimana menjaga kesehatan mental dalam konteks di organisasi, bagaimana menciptakan karyawan yang produktif gitu ya, bagaimana kita bisa menempatkan karyawan sesuai dengan posisinya, kemudian secara sosial ya ngebahas tentang masalah isu-isu sosial dan masalah perkembangan lifespan gitu, terkait dengan bagaimana perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan kognitif ya manusia sejak dia bayi sampai dengan usia lanjut. Kembali lagi ditanyakan ke dalam diri teman-teman, saya tuh tertariknya di bidang apa gitu kan. Nah, setelah diketahui tertariknya di bidang apa, teman-teman bisa tanya lagi pada diri sendiri, kira-kira nanti mau kerja di bidang apa gitu.
apakah dalam konteks organisasi, apakah pendidikan atau klinis gitu. Nah, sebenarnya juga di psikologi itu sebenarnya kita bisa saling bersinggungan lah gitu. Kita masih walaupun kita backgroundnya klinis, kita juga masih bisa lah menjelaskan tentang isu-isu sosial, tapi memang tidak sedetail anak-anak sosial gitu. Jadi untuk pertanyaan ini kembali lagi ke interestnya teman-teman itu di mana, dan nanti tuh kira-kira mau apa ya, lulus itu pengen master di bidang apa kayak gitu. Nah, ini pertanyaan ketiga. Kalau udah lulus nanti, kira-kira kerjanya di mana ya, Kak? Nah, untuk pekerjaan ini, jujur nih ya, teman-teman ya, kadang setelah tamat, kita itu tidak semudah apa yang kita idealkan dalam mencari pekerjaan. Dalam kehidupan realistisnya, itu banyak orang yang bekerja tidak sesuai dengan bidang keilmuannya. Saya pernah temukan ini pada saat saya magang dulu, waktu S1 di perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Teman-teman tahu nggak, yang menjadi divisi pemasarannya itu adalah background pendidikannya itu kebidanan, jauh banget kan? Nah, gitu. Jadi memang secara idealis ya, kalau teman-teman kuliah di psikologi, memang teman-teman bisa ditawarkan beberapa pekerjaan seperti menjadi dosen, menjadi guru ya, guru BK. Jadi sebenarnya bukan ngerebut lahan pekerjaan BK, tapi lebih ke melengkapi profesi BK itu di sekolah. Jadi ada perspektif pendidikan, ada perspektif psikologinya, sehingga banyak di sekolah itu masih ditemukan lulusan S1 psikologi yang bekerja sebagai guru BK, dan ada juga yang S2 psikologi yang bekerja sebagai guru BK gitu. Dan itu baik lagi itu peminatannya ke pendidikan dan perkembangan lah yang agak nyangkut-nyangkut sedikit. Kemudian di bidang organisasi sebagai HRD gitu ya. Bahkan ada juga yang bekerja sebagai bagian marketing, bagian pemasaran gitu. Juga kalau udah lulus dari sini, kan banyak kan yang pengen ngedaftar jadi PNS gitu kan. Nah, jadi PNS juga bisa, gitu, tergantung jadi PNS dosen atau jadi PNS di kementerian. Ada tuh senior saya, dia lulusan S2 psikologi sosial, dia kerja di Kementerian Keuangan. Kan ada juga lulusan psikologi yang jadi content creator, jadi motivator gitu. Tapi kalau secara realistisnya ya apa aja lah, sebagai fresh graduate kita jalani dulu. Saya paham bahwa kita, salah satu alasan seseorang pengen melanjutkan pendidikan itu kan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, yang layak gitu kan. Namun ya kita semua tahu lah bagaimana susahnya mencari pekerjaan di Indonesia ini. Noting tulus aja, niat pertamanya ya kita mencari ilmu di sini, nambah relasi, mengasah kemampuan. Yang keempat, ini tentang aturan baru kuliah psikologi profesi yang ingin mengambil profesi psikolog. Ini relate dengan pertanyaan yang pertama ya. Nah, untuk aturan lama, profesi psikolog itu ditempuh pada saat seseorang kuliah magister psikologi. Jadi dapat magisternya, tapi dapat juga tambahan psikolognya, profesi psikolognya. Namun ya ada evaluasi kebijakan sehingga untuk yang pengen mengambil kuliah profesi psikolog itu bisa ditempuh saat lulus S1. Jadi S1-nya udah lulus, S1 psikologi udah lulus, lalu ambil profesi psikolog. Dan itu pun bukan psikolog spesialis ya, jadi jatuhnya itu dapatnya psikolog umum gitu. Jadi nanti profesi psikolog ini sama kayak lebih kurang kayak kedokteran gitulah. Jadi nanti ada psikolog umum, psikolog spesialis, dan psikolog subspesialis. Jadi udah dibagi. Jadi kalau teman-teman yang jurusannya non psikologi cuman bisa ngambil magister psikologi sains.
Jadi ambil S2 aja dan nggak bisa ambil profesi psikolognya. Tapi kalau emang benar-benar nih pasiennya pengen jadi psikolog, ya mohon maaf banget nih harus ambil S1 psikologi. Dengan kata lain harus ngulang lagi nih kuliahnya. Jadi mahasiswa baru lagi. Oke, gitu aja penjelasan tentang beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan tentang kuliah psikologi. Kalau ada pertanyaan yang lain yang pengen ditanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar.